Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu terima kasih atas waktunya mau menjadi narasumber kami. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Amalia Puspita Dewi, peserta Latsar CPNS tahun 2021, gelombang 7, angkatan 39, kelompok 2, Pusdikmin. Sebelum saya mulai pada pertanyaan, mungkin Ibu dipersilahkan untuk memperkenalkan diri dan pekerjaannya terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih Ibu Amalia. Perkenalkan, saya Risa Nur Latifah. Pekerjaan saat ini saya sebagai guru di salah satu sekolah dasar negeri Kota Bandung. Ya, alhamdulillah. Yang pertama, bagaimana pendapat Ibu mengenai meningkatnya pasien terkonfirmasi COVID jika dikaitkan dengan hoaks yang semakin marak selama pandemi ini? Baik, untuk pertanyaan pertama ini, ya, makin meningkatnya pasien COVID, banyak faktornya ya, bisa jadi karena keadaan cuaca juga sekarang yang memang kondisinya kurang nyaman, kemudian sebelumnya juga ada, bukan event ya, ada momen liburan. Nah, bisa jadi memang hoaks ini menjadi salah satu faktor juga semakin menyebarnya hoaks di masyarakat, semakin meningkat juga kekhawatiran masyarakat, kecemasan masyarakat mengenai virus ini, sehingga dengan terbentuknya kekhawatiran dan kecemasan yang meningkat itu menurunkan imun masyarakat sehingga mudah terpapar virus. Ya, jadi memang hoaks ini menjadi menjadi bagian penyebab pasien bertambah, tetapi tidak menjadi faktor utama ya, karena memang banyak juga faktor lain yang tidak kita ketahui. Hanya menjadi bagian penambah juga. Jika dilogikakan mungkin seperti itu ya Bu, jika dianalogikan menurut saya seperti itu. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, seberapa berbahaya hoaks untuk keutuhan bangsa menurut Ibu Risa? Tentu sangat berbahaya sekali ya, karena tujuan dari hoaks itu sendiri biasanya kan mengangkat kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu. Tidak ada hoaks yang mengangkat kepentingan umum. Sedangkan keutuhan bangsa ini tentu harus menjunjung kepentingan bersama, kepentingan umum. Nah, dengan adanya hoaks ini tentu akan memecah belah masyarakat, memecah belah bangsa Indonesia menjadi kelompok-kelompok tertentu sesuai tujuan dari hoaks tergolong kelompok A, B, C, karena sangat banyak sekali ya jenis dari hoaks COVID ini, pasti sangat membentuk klaster-klaster masyarakat, klaster-klaster kepercayaan tertentu terhadap COVID. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Sedang tujuan bangsa Indonesia memperkuat persatuan kesatuan bangsa, menumbuhkan persatuan kesatuan bangsa, sedangkan implementasi dari hoaks berbenturan, bertolak belakang dengan nilai dari persatuan sendiri. Jadi pertanyaan terakhir, Ibu, bagaimana peran aktif Ibu untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya hoaks pandemi ini? Dari yang terdekat dulu, dari yang terkecil, tentu dari keluarga ya, mengedukasi keluarga, orang-orang terdekat terkait hoaks COVID. Misalkan ada orang tua yang bertanya tentang ini benar nggak sih berita ini, kok seram gitu ya, atau masa sih gitu. Nah, mungkin saya juga bisa menyikapinya tidak langsung mengompori atau oh iya gitu, nggak ikut-ikutan panas dengan berita tersebut, tapi bersikap tenang dan mencoba mengkonfirmasi ini kebenaran beritanya gitu, sumbernya dari mana. Biasanya kan judul dengan linknya juga itu kan suka berbeda. Kemudian kan sekarang ada di aplikasi website untuk mengecek kebenaran berita ya. Nah, memudahkan kita untuk mengecek kebenaran suatu berita gitu. Share begitu ya. Saya juga perlu mengendalikan diri sendiri jika mendapat berita-berita yang memang kurang akurat sumbernya. Begitu mungkin Bu untuk peran aktif saya terhadap hoaks ini. Alhamdulillah, jawaban yang sangat luar biasa sekali Bu Risa. Terima kasih sekali sudah mau menjadi narasumber kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Siti Puspa, peserta Latsar CPNS, ingin mewawancarai Pak Wahyu. Di sini Pak Wahyu sebagai ketua RW ya di sini. Ya. Ya, tidak apa-apa Pak Wahyu, saya ingin mewawancarai. Siap. Ya, baik. Ini terkait hoaks di lingkungan masyarakat ya Pak Wahyu. Ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Yang pertama itu, bagaimana pendapat Bapak Wahyu mengenai meningkatnya pasien yang terkonfirmasi positif COVID
jika dikaitkan dengan hoaks yang semakin marak selama ini? Ya, mungkin salah satunya kabar-kabar hoax mungkin cukup membahayakan juga di kalangan masyarakat yang tidak tahu informasi yang bisa dipertanggungjawabkan dari pemerintah. Meski pemerintah udah beberapa kali informasikan kepada media elektronik, media massa, apalah, masyarakat juga mungkin ada ketidaktahuan informasi mengakibatkan terpancingnya hoax oleh salah satu kurangnya berita-berita yang terupdate oleh masyarakat yang awam. Mungkin salah satunya masyarakat juga jangan terpancing, terburu-buru terhadap informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan selain dari pemerintah yang resmi atau yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk yang kedua mungkin seberapa bahayanya sih hoax untuk keutuhan bangsa, Pak Wahyu? Ya bahaya lah, kalau dikaitkan dengan keadaan bahaya ya cukup bahaya, soalnya itu kan bisa mempengaruhi masyarakat yang tidak tahu menjadi terprovokasi oleh salah satu hoax yang bisa mengakibatkan terjadinya suatu bencana atau masalah yang lebih tidak bisa dipertanggungjawabkan. Demikian aja. Iya. Baik, yang ketiga, bagaimana peran aktif saudara Bapak Wahyu untuk menyadarkan masyarakat dari bahaya hoax di masa pandemi ini? Ya, sebagai sesepuh di RW 04, kita mengajak kepada masyarakat untuk supaya tidak terpancing dengan berita-berita hoax. Cukup menanyakan berita-berita itu kepada yang bersangkutan, yaitu pemerintah, salah satunya perangkat RT, RW, lurah, maupun sama tingkat bupati, gubernur. Atau kalau ada berita-berita itu bisa diupdate langsung dari pemerintah yang resmi. Demikian aja. Oh iya. Baik, itu saja yang ditanyakan Bapak Wahyu. Terima kasih atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rizky Pratiwi, peserta Lansat CPNS Pemkot Bandung tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Puskesmas. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang mahasiswa mengenai isu hoax yang terjadi selama pandemi. Ya, boleh Bapak diperkenalkan diri? Jadi, perkenalkan, nama saya Sakti Rudianto, mahasiswa di Universitas Jenderal Ahmad Yani, jurusan Teknik Metalurgi, angkatan 17. Kita ngobrol santai aja ya, nggak usah ini. Nah, pertanyaan yang pertama, saya mau minta pendapatnya nih, bagaimana pendapat AA mengenai meningkatnya pasien yang terkonfirmasi positif COVID jika dikaitkan dengan hoax yang semakin lama semakin marak, ya, apalagi dalam pandemi ini gitu, semuanya panik. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan mengenai kasus hoax yang ada di Indonesia di tengah pandemi. Sebelumnya, peristiwa ini bukan hal yang pertama di Indonesia, bukan peristiwa yang baru gitu ya. Sebelumnya pun sudah ada berita hoax. Data yang saya dapat tuh di tahun 2019 adalah data yang tertinggi gitu, pemberitaan hoax, karena di saat itu kan saat pemilihan presiden jadi berita yang diberitakan itu banyak berita hoax. Nah, di tengah pandemi ini berita hoax itu memang sangat mempengaruhi gitu ya untuk masyarakat pun, karena masyarakat pun membutuhkan informasi yang benar gitu ya, persoalan data gitu. Ini mempengaruhi ke psikis dan ke ketenangan di masyarakat sendiri. Pertanyaan kedua, menurut Ayo nih, seberapa berbahayanya hoax untuk keutuhan bangsa gitu? Soalnya kan seperti yang kita tahu ya, semakin banyak hoax tuh jadi orang teh kayak semakin saling fitnah gitu. Itu mah ada salahnya dia gitu. Nah, menurut Ayo mengancam nggak sih hoax ini sebenarnya? Sangat mengancam. Seperti yang saya katakan tadi, jadi mengganggu ketenangan masyarakat gitu. Kan soalnya berita yang misalkan si A dapat gitu sama si B dapat itu beda karena pemberitaan hoax tadi itu. Jadinya si A ini kayak mempertahankan argumennya, dan si B juga tetap mempertahankan argumen itu. Nah, yang pertanyaan terakhir nih, sebagai mahasiswa ya khususnya, bagaimana peran aktif Ayo untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya dari hoax ini? Peran dari pemerintah sendiri sih. Pemerintah itu sebenarnya bisa mengendalikan ini, punya wewenang juga. Dan kalau ditanya untuk saya pribadi, paling di lingkungan terdekat saya gitu, seperti keluarga, rekan gitu,
saling mengingatkan. Dan karena apa ya, literasi di negara kita tuh sangat rendah gitu. Data yang saya dapat pun Indonesia pun menduduki 75 dari 80 negara literasi membaca itu. Jadi ya kalau bisa kalau ada berita nih, kita cross check dulu, cari fakta kebenarannya gitu, baca lagi, jangan hanya baca sekilas atau apa gitu ya, cuma langsung disebar aja gitu tanpa mengetahui fakta benarnya gitu. Jadi kesimpulannya, sebagai anak muda nih ya, peran kita walaupun ya saya lebih tua dari AA ya gitu, sebagai anak muda sebisa mungkin gitu mengedukasi lingkungan terdekat kita, apalagi orang tua yang kurang melek teknologi gitu ya. Jangan sampai ada apa-apa percaya gitu, biar lebih bisa menseleksi gitu. Ada informasi apa yang masuk, lihat dulu ini bener nggak sih gitu ya. Oke, terima kasih banyak ya.